Kalau lu dengerin ini jam 3:03, mungkin dia juga lagi denger nama lu. Gue gak tahu kenapa lu malah milih denger cerita ini. Serius. Karena biasanya orang dengerin cerita horor tuh cuman buat hiburan, buat adrenalin kecil sebelum tidur. Tapi cuy, cerita yang mau gue ceritain ini tuh beda. Ini bukan sekedar cerita. Ini pengalaman. Dan yang bikin gue gak tenang sampai sekarang adalah kenyataan kalau semua ini dimulai cuman karena satu hal sederhana. Penasaran. Jadi cuy, kalau sekarang lu lagi sendirian, lampu tidur redup, atau mungkin bahkan gelap, gue cuman mau bilang satu hal dulu. Kalau nanti ada sesuatu di sekitar lu, jangan langsung panik. Kadang rasa takut itu datang bukan karena ada yang ngejar, tapi karena ada yang nunggu. Dan gue harap setelah lu denger cerita ini, lu gak akan pernah nganggep jam 3:03 itu cuma angka. Malam itu cuy, kerasa dingin banget. Bukan dingin karena hujan atau dingin karena angin, tapi dinginnya tuh kayak yang aneh. Kayak apa ya? Aneh aja gitu. Waktu itu cuy, tepat tanggal 29 Februari. Yap, tepat tahun kabisat, dimana tanggal yang cuma ada 4 tahun sekali. Jujur, awalnya sih gue gak percaya soal ritual itu. Kedengerannya kayak cuman cerita forum di internet, dan yang bikin cerita itu ya orang gabut aja. Tapi cuy, entah kenapa makin gue pikirin, makin gue itu pengen buktiin. Ya mungkin karena waktu itu hidup gue lagi berantakan. Kerjaan gak jelas, uang lagi pas-pasan, dan rasanya itu semua orang tuh kayak maju, cuman gue aja yang stuck. Jadi cuy, ketika ada cerita itu yang bilang lu itu bisa ngubah hidup cuman dengan nunggu di gelap, kedengerannya sih konyol ya. Ya emang konyol sih menurut gue, tapi cukup menggoda sih. Jam di HP gue waktu itu nunjukin jam 2:59. Lampu kamar udah gue matiin, tirai di jendela pun udah gue tutup. Gak ada suara. Bahkan kipas di kamar gue juga gue matiin. Dan gelapnya tuh pekat banget waktu itu. Awalnya sih cuy, gue waktu itu masih bisa ngelihat siluet meja gue. Tapi pelan-pelan kayak mata gue tuh gak bisa nangkap apapun. Dan jam 3:02 cuy, detak jantung gue mulai kedengeran di telinga. Dan tepat pas angka di layar HP gue berubah jam 3:03, suasana di kamar gue mulai berubah. Bukan yang tiba-tiba ada suara, bukan juga yang tiba-tiba ada bayangan, tapi gelapnya itu kayak jadi makin gelap yang pekat. Kayak kamar gue tuh tiba-tiba jadi lebih luas dari biasanya. Dan di momen itu cuy, gue tuh ngerasa ada yang berdiri deket banget sama gue. Padahal waktu itu gue sendirian. Awalnya sih yang gue rasain cuma sensasi dingin di ujung jari gue. Kayak ada yang nyentuh pelan, kayak yang ragu.
Dan jujur, refleks pertama kali gue ngerasa itu, hampir gue narik tangan gue. Tapi cuy, gue inget dengan aturan tersebut, jangan pernah bergerak. Jadi waktu itu gue cuma bisa diem. Dan sesuatu itu kemudian menggenggam tangan gue. Sentuhannya itu aneh cuy. Kulitnya tuh kerasa lembek, kayak basah dan kering di saat yang bersamaan. Dan jari-jarinya itu lebih panjang daripada jari manusia normal pada umumnya. Dan gue pun juga bisa ngerasain kayak ada bagian yang hancur di bawah kulitnya. Tapi anehnya cuy, dia itu gak narik. Dia itu cuman megang tangan gue. Jari-jari itu cuy mulai bergerak, naik ke pergelangan tangan gue, naik ke lengan. Dan setiap sentuhannya itu cuy bikin bulu kuduk gue merinding. Tapi waktu itu gue cuma bisa tahan nafas. Ya karena gue takut kalau gue tiba-tiba bergerak, dia marah. Pas sentuhan dia nyampe di bahu gue itu udah hampir gak berani mikir. Lalu tiba-tiba sesuatu itu nyentuh pipi gue. Dan di situ cuy, gue mulai sadar. Dia berada tepat di depan muka gue. Ya karena waktu itu cuy, gue bisa ngerasain nafasnya. Nafasnya itu bau manis, tapi juga busuk, kayak bunga yang udah lama mati. Dan tiba-tiba suara itu muncul. Gak keras, gak jelas, tapi gue ngerti. Siapa namamu? Di situ waktu tuh kayak berhenti. Gue tahu gue bisa aja diem, gue bisa aja gak jawab. Tapi entah kenapa rasanya tuh kayak yang gak bisa bohong. Kayak suara itu udah tahu. Jadinya cuy, gue pun ngejawab nama gue, bahkan nama lengkap gue. Dan begitu kata terakhir keluar dari mulut gue, sentuhan itu hilang seketika. Dan gelapnya pun di kamar gue itu balik normal. Dan gue pun ngerasa sendirian lagi. Tapi entah kenapa cuy, waktu itu gue ngerasa semuanya udah berubah. Dalam beberapa bulan, hidup gue bener-bener naik. Kerjaan lancar, uang lancar, dan masalah pun beres satu persatu. Rasanya itu cuy, kayak dunia pada akhirnya berpihak ke gue. Tapi cuy, kebahagiaan itu gak pernah kerasa utuh. Karena tiap malam sebelum gue tidur, gue itu selalu ngerasa ada sesuatu yang berdiri di pojok kamar gue. Dia itu gak ngapa-ngapain, diem, cuma nunggu. Setahun kemudian cuy, gue pun mulai sadar sesuatu. Kulit gue itu gampang banget luka. Dan kadang pula ada bau aneh dari nafas gue. Dan tiap kali gue sendirian cuy, gue bisa dengar suara yang pelan banget, kayak bisikan dari jauh. Bukan suara yang manggil, tapi nunggu. Akhirnya cuy, di situ gue ngerti satu hal.
keberuntungan itu bukan hadiah. Itu cuman pinjaman. Dan tepat tanggal 28 Februari, gue itu kebangun tanpa alarm. Tepat jam 3:02. Dan gue udah tahu satu hal. Dia itu kembali. Gue gak matiin lampunya. Gue gak ngelakuin ritual. Tapi cuy, lampu kamar gue tiba-tiba mati sendiri. Dan gelapnya seperti waktu itu mulai kembali. Bahkan lebih gelap daripada sebelumnya. Dan di depan gue pun ngerasa ada tangan itu lagi. Dan kali ini cuy, bukan buat megang, tapi buat nuntun. Dan di situ cuy, gue ngerti sesuatu yang bikin gue dingin sampai sekarang. Dia itu gak datang buat minta nama lagi, tapi dia datang buat ambil bayarannya. Sekarang cuy, gue gak tahu gimana caranya jelasin ini ke lo. Karena kalau lo lagi denger cerita ini sekarang, itu berarti satu dari dua hal. Entah gue berhasil lolos, atau gue gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau suatu malam lo kebangun di jam 3:03 dan kamar lo kerasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya, jangan pernah buka mata. Karena mungkin gelapnya itu nunggu lo sadar. Dan kalau lu ngerasa ada tangan yang lagi nyentuh lu, tolong, please, jangan pernah sebutin nama lu. Karena cuy, gue itu udah pernah. Dan saat ini gue gak yakin gue masih seutuhnya gue. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul Deeper Darkness. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void they